Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dr. Nui. Di video kali ini saya akan membahas dua buah pertanyaan sebenarnya. Jadi ini dari pasien saya yang confirm COVID-19, positif COVID-19. Dia menanyakan kenapa kok pasien COVID-19 itu bisa kehilangan penciuman atau terjadi gangguan penciuman. Terus apakah gangguan penciuman ini menetap ataukah bisa sembuh? Gitu ya. Jadi ini menarik sebenarnya. Isu hilangnya penciuman ini sudah lama, beberapa bulan yang lalu, tapi saya ingin bahas lagi karena memang masih ada beberapa pertanyaan yang mereka belum tahu, belum jelas mengenai hal ini. Nah, sebenarnya yang dikeluhkan oleh pasien saya ini itu adalah istilah medisnya itu anosmia. Anosmia itu artinya kehilangan penciuman. Jadi total, dia nggak bisa mencium bau sama sekali. Atau juga bisa namanya hiposmia. Hipo itu kurang ya. Jadi ada pengurangan kemampuan mencium atau pengurangan penciuman. Jadi masih bisa mencium, tapi sekarang kemampuannya semakin berkurang. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama terjadi gangguan penciuman. Tapi yang satu hilang total, yang satu terjadi pengurangan kemampuan penciumannya. Misalnya biasanya dari jarak 5 meter sudah bisa nyium bau masakan, sekarang harus mendekat banget baru dia bisa membau masakan itu. Itu ya bedanya anosmia dan hiposmia. Tapi dua-duanya sama-sama gangguan penciuman. Nah, sebenarnya anosmia atau hiposmia ini sebelum masa pandemi, sebelum COVID-19 ada, itu juga sudah terjadi ya, sudah ada. Karena ini adalah suatu gejala. Biasanya sebelum ada pandemi ini terjadi pada pasien yang rinitis, bisa rinitis alergi atau rinitis akut. Rinitis itu pilek, ya. Jadi gejalanya itu pilek yang karena alergi atau yang karena infeksi virus, bisa virus influenza misalnya. Nah, pada pasien yang pilek itu kan terjadi hidung tersumbat karena ada bengkak di mukosa hidung. Jadi di lubang hidungnya itu bengkak dan akhirnya terjadi penutupan jalur masuk ke dalam hidung. Nah, di situ terjadi gangguan penciuman karena zat yang kita cium itu harusnya masuk terus kemudian diterima oleh saraf penciuman kita, tapi terhalang oleh bengkaknya lubang hidung kita. Itu. Nah, di situ bisa terjadi anosmia maupun hiposmia. Ya, jadi ketika ada rinitis, kita pilek, hidung tersumbat, itu terjadi hiposmia atau anosmia. Bisa juga karena polip, misalnya polip itu kan juga terjadi, ada benjolan ya, ada tumor jinak, ada benjolan di lubang hidung kita yang prinsipnya sama, yaitu menghalangi jalur masuknya zat bau itu sampai ke saraf penciuman kita. Itu bisa juga karena sinusitis atau yang lain sebagainya. Yang jelas adalah terjadi terhalangnya lubang hidung kita. Nah, uniknya pada kasus COVID-19 sekarang ini itu pasiennya tidak terjadi pilek, jadi tidak ada sumbatan. Nah, kenapa kok bisa akhirnya ada masalah atau gangguan penciuman? Nah, ternyata ada beberapa teori, ada banyak teori sebenarnya karena ini kan virus baru, penyakit baru, jadi berkembang teori. Dan yang paling populer ada dua. Bisa karena rusaknya saraf penciuman kita langsung, jadi nggak ada yang menghalangi tapi sarafnya langsung rusak. Atau yang teori yang kedua, dan ini yang sering dipakai, yang saya lihat bahwa banyak yang menggunakan teori ini, yaitu rusaknya sel-sel pendukung di sekitar sel saraf kita. Jadi sel saraf penciumannya itu nggak rusak. Jadi reseptornya saraf kita, saraf penciuman, itu nggak rusak. Tapi yang rusak itu sel-sel di sekitarnya, supporting selnya yang rusak. Sehingga terjadi gangguan penciuman. Karena untuk kita bisa mencium itu ternyata harus ada kolaborasi antara sel saraf penciuman kita dan juga sel supportingnya gitu. Nah, kalau sel supportnya itu dirusak, akhirnya ya kita tetap terjadi gangguan penciuman. Nah, lebih jelasnya ini saya jelaskan pakai gambar ya. Jadi ini adalah gambar dalam hidung kita. Nah, nanti di layar saya tampilkan anatomi hidung kita dalamnya. Nah, di olfaktori mukosa itu yang warna kuning itu ada sel olfaktori atau sel penciuman, sel saraf penciuman yang menerima zat bau atau menerima bau-bau dari luar tubuh. Kemudian di sekitarnya situ, di sekitarnya sel
sel saraf penciuman itu ada ada supporting cell, ada sel yang menyupport. Nah, yang rusak itu di supporting selnya, sel sarafnya nggak rusak. Kenapa kok ada teori seperti itu? Ternyata ditemukan bahwa di sel saraf penciuman itu nggak ada reseptor untuk COVID-19. Yang ada reseptornya itu yang di sel supportnya, di supporting selnya. Walaupun supporting selnya yang rusak, tetap terjadi gangguan penciuman karena ya tadi, untuk kita bisa mencium itu harus terjadi kolaborasi antara supporting cell maupun sel saraf penciumannya. Itu ya. Jadi terjadi kerusakan di daerah sini, di daerah warna kuning ini, sehingga pada pasien COVID, walaupun dia masih bisa ininya masih masuk, zat baunya masih bisa masuk, nggak ada yang menghalangi, dia tetap terjadi gangguan penciuman karena langsung dirusak di mukosanya di sini, di daerahnya di sini oleh COVID-19. Nah, tapi teori-teori yang saya sebutkan tadi sangat berkembang ya, karena ini kan kasus baru, penyakit baru. Jadi ya mungkin setelah saya mengeluarkan video ini ada teori baru, nggak apa-apa, nanti saya bikin video lagi gitu ya, karena sains, ilmu pengetahuan termasuk di dunia kedokteran itu terus berkembang, dan ya kita harus mengikuti long life learning ya, terus belajar dan terus belajar itu. Jadi itu tadi mekanisme terjadinya gangguan penciuman pada COVID-19 itu ya jawabannya. Jadi bukan karena ada sumbatan, bukan karena ada yang menghalangi, tapi karena ada masalah di bagian dalam lubang hidung kita, yaitu sel yang menyupport saraf penciuman kita. Tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa sembuh? Nah, ini menarik. Ternyata banyak penelitian yang membahas hal ini. Jadi saya akan menunjukkan ini ya, beberapa penelitian, sehingga nanti ya semoga bisa sedikit meringankan atau menenangkan hati kalian. Judul penelitiannya ini, oke, ini ya, Prevalence and 6 Months Recovery of Olfactory Dysfunction. Ini multicenter study. Ini ya yang mengadakan penelitiannya Lesion. Nggak tahu ini pronunciation saya benar atau salah. Lesion dan kawan-kawan, dia meneliti 1363 pasien COVID-19 yang sudah confirm. Oke, nah dari penelitian tersebut, conclusion-nya atau kesimpulannya, olfactory dysfunction is prevalent disorder in COVID-19 patient with a higher prevalence in patient with mild. Nah, ini yang sebenarnya kalian ya bisa bersyukurlah kalau kalian punya gejala anosmia, karena prevalensinya atau angka kejadiannya itu pada sebagian besar itu pada yang mild forms atau yang kasus ringan. Ya, jadi kalau kalian kena anosmia, terus kok ada gejala anosmia, terus kalian confirm COVID, itu sebenarnya ya kalian termasuk sebagian besar yang kasusnya kasus ringan. Itu. Dan dalam 2 bulan follow up, jadi at the 2 months of follow up, 75% sampai 85% pasien itu recovered dari gangguan penciuman. Itu ya. Jadi ini jawabannya. Jadi dalam 2 bulan 75 sampai 85% itu sembuh atau penciumannya bisa kembali. Itu. Future studies are needed. Jadi masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Tapi berita baiknya adalah tadi. Jadi 75 sampai 85% pasien COVID-19 yang punya gejala anosmia atau hiposmia itu membaik. Maksimal 2 bulan ya. Karena saya punya teman yang confirm COVID itu, dia gejala anosmianya cuma 3 hari. Jadi hari pertama, kedua demam, hari ketiga dia mulai muncul tiba-tiba anosmia, 3 hari terus langsung balik lagi, dia bisa mencium lagi. Jadi bermacam-macam, bervariasi, setiap pasien atau setiap orang bervariasi. Nah, kita ke penelitian yang kedua. Nah, ini ada penelitian lagi, judulnya punyanya MDPI ini ya, Journal of Clinical Medicine. Judulnya Smell and Taste Loss Recovery Time. Nah, ini in COVID-19 Patients and Disease Severity. Ini punyanya ini ya, Brinza dan kawan-kawan. Dari Yunani kayaknya, kalau dari nama-namanya ini.
dari Yunani. Ini penelitian baru kok, 2 tahun 2021 kalau nggak salah. Saya lihat di ini, tapi nggak ada. Ini tahunnya nggak ke capture ya. Penelitian baru-baru yang saya ambil. Conclusion-nya adalah, nah ini ya conclusion-nya, most of the patient in our study 88% has recovered. Jadi sebagian besar pasien yang diteliti 88% itu sembuh dari gangguan penciuman dalam waktu 2 bulan. Hampir sama ya, kalau ini memang lebih tinggi sedikit, tapi ya sekitar 80-an% lah. Jadi 80% itu pasien COVID-19 sembuh dari gangguan anosmia atau hiposmia. Sama, jadi sekitar segitu. Jadi 2 bulan itu 80% orang itu sembuh. Nah ada juga, tapi saya belum capture ya. Conclusion-nya itu, penelitian itu yaitu gangguan penciuman 95% itu membaik dalam 6 bulan. Jadi kalau kalian 2 bulan nggak sembuh, itu masih bisa ditunggu sampai 6 bulan. Itu karena 95% pasien hiposmia atau anosmia COVID-19 itu sembuh. Itu ya, jadi sisanya tadi kan 80, sekitar kita ambil 80% aja yang 2 bulan sembuh, sisanya sekitar 15% itu sembuhnya 6 bulan. Nah yang 5% ini yang menetap, yang apes ya, yang menetap itu. Jadi jawabannya itu ya, kita menjawabnya pakai data, pakai prevalensi, pakai penelitian, sehingga kalian bisa jelas bahwa ya, karena memang nggak bisa ini ya, nggak bisa, dalam ilmu kedokteran nggak ada yang pasti. Misalnya, dok apakah saya pasti sembuh atau saya pasti nggak sembuh, nggak bisa. Jadi kita jawab pakai data, dan di data ini bisa terjawab berapa persentase pasien ini sembuh dalam beberapa bulan, dalam 2 bulan tadi ya, sama 6 bulan itu berapa persentasinya, itu ada gitu. Oke, nah apa ada solusinya supaya kita termasuk yang 2 bulan tadi, yang 80% tadi, yang sembuhnya cepat? Nah, sampai saat ini yang terbukti bisa mempercepat penyembuhan pasien dengan anosmia atau hiposmia itu adalah smell training ya. Jadi latihan penciuman. Kalian bisa menggunakan 4. Jadi sebenarnya yang bagus itu 4 zat bau, 4 jenis bau untuk penciuman yang berbeda gitu ya. Jadi kalian bisa lah lihat di YouTube ya nanti, atau nanti mungkin saya bikin smell training ya contohnya. Sekarang belum saya siapkan, kalian bisa lihat, browsing dulu di YouTube, terus kemudian menggunakan itu tadi 4 buah bau yang berbeda. Misalnya bau yang bisa kalian dapat di rumah yang gampang ya, minyak kayu putih, terus bau kopi, bau cengkeh, kayu manis, terus melati. Jadi bau-bau yang khas yang bisa kalian gunakan untuk melatih penciuman kalian. Kalian ambil 4 jenis bau. Kemudian kalian latih sehari 2 kali, pagi sama malam. Gitu terus sampai kemudian penciuman kalian bisa kembali. Minimal nanti kalian mungkin bisa muncul sedikit penciumannya, walaupun nggak sampai langsung normal gitu ya. Jadi kembalinya penciuman kalian itu nanti akan bertahap. Dan jangan langsung menyerah. Misalnya dicoba 2-3 hari kok nggak bisa, langsung kalian panik sendiri, saya tetap nggak bisa mencium. Jangan begitu. Jadi tetap harus konsisten, harus sabar sama berdoa. Itu karena yang menciptakan penciuman kan ya Allah, yang bisa kembalikan nanti ya Allah. Jangan stres, nanti semakin stres semakin panik ya, semakin lama nanti sembuhnya, hormon stresnya berlebihan. Oke, saya kira cukup video kali ini mengenai anosmia atau hiposmia, dan juga apakah bisa sembuh tadi sudah terjawab dengan data-data penelitian yang saya sampaikan. Ya, semoga kalian yang confirm dan punya gejala anosmia atau hiposmia bisa segera kembali penciumannya, bisa segera sembuh. Dan yang belum kena ya jangan sampai kena, makanya tetap disiplin protokol kesehatan 5M ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian like. Kalau misalnya nggak bermanfaat ya di dislike, nggak apa-apa. See you in the next video. Stay healthy, stay away from hoax. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.